Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulmatil jahli wal wahmi wa akrimna binuril ilmi wal fahmi. Yang saya hormati seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah, wabil khusus dosen-dosen tetap yang insya Allah akan menjadi dosen pembimbing dalam agenda yang sudah dirumuskan oleh pengurus STIT Ar-Raudatul Hasanah, yaitu praktek pengalaman lapangan atau PPL dan kuliah kerja nyata atau KKN. Alhamdulillah, tadi pagi tanggal 20 Desember 2020 kita sudah membekali mahasiswa, mahasiswi atau mahasantri, mahasantriwati STIT. Kali ini adalah pembekalan untuk dosen-dosen pembimbing PPL dan KKN. Apa yang tertuang di video ini semoga menjadi bahan acuan kita semua, selain nanti juga dalam masing-masing surat yang akan diberikan kepada dosen-dosen pembimbing, kita juga menyertakan satu buah buku yang menjadi pedoman pelaksanaan praktek pengalaman lapangan dan kuliah kerja nyata KKN di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah. Izinkan kami menyampaikan pertama dulu bahwa praktek pengalaman lapangan dan kuliah kerja nyata di dunia kampus adalah mata kuliah lanjutan dari micro teaching. Artinya mata kuliah ini harus diikuti oleh seluruh mahasantri, mahasantriwati atau mahasiswa, mahasiswi STIT, dan ia berbobot 4 SKS untuk jenjang strata 1 atau S1. Dan diakibatkan oleh pandemi Covid 2019, maka PPL dan KKN desain 2020 berbasis virtual dengan setiap kegiatan mengarah kepada 2, yaitu PPL dan KKN. Apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh mahasantri, mahasantriwati kita? Ini adalah kegiatannya. 5 kegiatan berbasis virtual untuk mahasiswa, mahasiswi. Yang pertama, kita mengharapkan seluruh mahasiswa ataupun mahasiswi untuk dapat mengikuti diskusi atau webinar online yang dibuktikan dengan lampiran sertifikat dan materi dari narasumber. Itu artinya setiap mahasantri, mahasantriwati berkedudukan sebagai peserta atau hadirin di diskusi atau webinar tersebut. Agenda kedua adalah mereka menjadi pemateri atau produsen suatu konten berbasis virtual dengan catatan itu adalah tentang pengajaran dan pendidikan, karena kampus kita adalah ilmu tarbiyah. Yang ketiga, sebagai pengelola atau penyelenggara, mahasantri, mahasantriwati memberi ruang kepada dosen-dosen STIT atau ustadz-ustadzah di pesantren untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang mereka menjadi panitia penyelenggaranya. Artinya, mahasiswa-mahasiswi tersebut akan mencari pesertanya, akan memformat acaranya untuk kemudian
kita dosen-dosen STIT dan tidak menutup kemungkinan adalah ustadz-ustadzah di pesantren untuk menjadi narasumbernya. Dan yang terakhir, mereka akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelenggarakan acara yang berbasis digital atau virtual, untuk kemudian itu semua dibuktikan dengan dokumen kerjasama. Dokumen kerjasama formatnya telah kita sediakan. 4 kegiatan praktis tersebutlah yang kemudian harus dilaporkan untuk menjadi 2 laporan besar yang nanti bagian-bagiannya akan juga kita jelaskan kemudian. Laporan pertama, laporan kegiatan, itu untuk nilai PPL, dan kedua, laporan kolaboratif bersama dosen, itu laporan untuk nilai KKN. Ustadz-ustadzah, dosen-dosen STIT Ar-Raudhatul Hasanah yang kami hormati, selanjutnya adalah agenda dosen pembimbing. Dalam pelaksanaan 5 kegiatan tadi, maka dosen-dosen pembimbing diharapkan pula untuk dapat melaksanakan 5 agenda besar, yaitu bimbingan 4 kali minimal. Yang pertama adalah perencanaan. Ini alhamdulillah sebagiannya sudah kita kerjakan. Tadi sudah ada tema-tema pembahasan yang hendak dilaksanakan oleh setiap kelompok PPL dan KKN. Maka rencana ini antum-antunna sekalian hanya pematangan saja. Kelompok pertama tadi akan membahas tentang kepribadian guru, bagaimana seharusnya menjadi guru, bagaimana peningkatan kompetensi guru, dan bagaimana pemberdayaan kualitas-kualitas guru. Itu untuk kelompok pertama. Kelompok kedua, mereka bergerak di bidang kepemudaan, bagaimana mereka mendayagunakan apa yang menjadi potensi dari pemuda untuk kemudian dilihat dari sisi produktivitasnya. Dan kelompok ketiga itu akan membahas tentang ketahanan lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya di masa pandemi Covid. Untuk itu, nanti setelah dimatangkan tema yang akan dibahas tersebut, maka tugas kita adalah kita sarankan mereka, mahasantri-mahasantriwati kita, untuk menyusun agenda kegiatan apa yang akan mereka laksanakan dalam pelaksanaan 5 agenda besar KKN dan PPL ini. Dosen-dosen sekalian, setelah kita melaksanakan atau menyusun rencana kegiatan kita, maka kita diharapkan untuk melakukan bimbingan, yaitu minimal 4 kali. Untuk bimbingan pertama, kita berharap bahwa seluruh dosen agar memeriksa refleksi individu dari masing-masing mahasantri-mahasantriwati, untuk kemudian mengajak mereka semua untuk bersuara, mendiskusikan hasil refleksi individu mereka menjadi sebuah refleksi kelompok. Refleksi kelompok itulah nanti yang akan dijadikan laporan PPL. Adapun refleksi individu menjadi lampiran. Untuk bimbingan kedua, pada dasarnya sama dengan bimbingan pertama, yaitu kita periksa refleksi individunya, kita ajak untuk merefleksikan secara berkelompok, untuk kemudian jangan lupa pula kita periksa kesiapan laporan PPL atau KKN. Sudah sampai bab berapa, sudah dapat gambaran seperti apa, kita periksa di bimbingan kedua. Untuk kita matangkan, kita fiksasi itu di bimbingan ketiga.
Maka di bimbingan keempat kita pastikan mereka selesaikan laporannya 2 minggu maksimal setelah pelaksanaan agenda PPL dan KKN ini. Perlu diberitahukan kepada dosen-dosen semua bahwa agenda PPL dan KKN ini kita laksanakan semenjak tanggal 20 Desember 2020 dan akan berakhir di tanggal 20 Januari 2021. Maka harapan besar kita akhir Januari ataupun awal Februari kita sudah menerima 2 laporan, baik itu laporan PPL ataupun laporan KKN yang akan kita jelaskan kemudian. Dosen-dosen sekalian, ini adalah contoh-contoh dari agenda kegiatan, barangkali bisa diformat dengan tipe yang lain. Yang penting adalah kita mengharapkan agenda kegiatan itu berbentuk form yang berisi tanggal-tanggal yang melaksanakan setiap kegiatan PPL dan KKN yang dilakukan mahasiswa-mahasiswi. Artinya, form ini berisi tanggal-tanggal perencanaan. Adapun mungkin pelaksanaannya berbeda tanggal, bisa untuk diubah. Agar menyesuaikan pula dengan agenda-agenda dosen dengan penjadwalan bimbingan minimal 4 kali atau tidak menutup kemungkinan lebih. Dosen-dosen sekalian dengan segala aktivitasnya tentu punya pandangan terhadap apa yang menjadi kegiatan bimbingan ini. Kita berharap dengan agenda kegiatan ini dosen tidak terlalu disusahkan dan mahasiswa-mahasiswi kita pun tidak terlalu kecarian. Selanjutnya, ini adalah contoh dari refleksi individu, maka ini harus dilaksanakan atau ditulis atau diisi oleh setiap mahasantri mahasantriwati yang ikut dalam kegiatan KKN dan PPL ini. Perlu diberitahukan mereka berjumlah 26 orang, masing-masing ada dari PBA Pendidikan Bahasa Arab dan ada dari MPI yaitu Manajemen Pendidikan Islam. Refleksi individu itu mereka akan merefleksikan apa yang mereka lihat agar menjadi pembelajaran bagi pribadinya untuk kemudian melatih kemampuan menarasikan apa yang dipelajarinya. Setiap refleksi individu harus dibawa ketika bimbingan untuk kemudian diplenokan, artinya didiskusikan untuk membentuk refleksi kelompok. Dosen-dosen sekalian, bahwa refleksi individu ini barangkali akan menjadi pembelajaran bagi pribadi mahasantri mahasantriwati kita. Untuk itu, dalam hal pelaporan akan kita bedakan menjadi 2, yaitu laporan PPL dan laporan KKN. Dalam laporan PPL ini bentuknya adalah per kelompok, semua apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka agendakan, apa yang mereka rencanakan dari 5 kegiatan besar KKN dan PPL tadi, mereka laporkan di laporan PPL. Artinya laporan PPL ini adalah berkas-berkas yang mereka temukan sepanjang perjalanan PPL mereka. Apakah itu sertifikat, apakah itu PowerPoint materi narasumber, apakah itu konten kreatif yang mereka bentuk, ataupun link-link video yang mereka pelajari, mereka laporkan di laporan PPL ini. Laporan PPL itu berisi bagian awal laporan seperti sampul, halaman pengesahan, itu formatnya sudah tersedia semua. Bagian isi laporan yang terdiri dari 6 bab. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan ini adalah latar belakang mengapa mereka memilih
tema yang hendak diangkat yang telah kita sebutkan 3 tadi. Yang kedua, rencana program yang kita juga telah jelaskan dalam poin agenda kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan program kerja. Barangkali dalam agenda tersebut ada perubahan-perubahan, itu yang kita laksanakan dan itu yang kita narasikan dalam bab 3 untuk kemudian kita evaluasi pelaksanaannya di bab 4 dan kita refleksikan sebagai refleksi kelompok. Ini bukan refleksi individu ya, refleksi kelompok. Dan kemudian di akhir adalah refleksi penutup, yaitu penutup dan bagian akhir berisi lampiran-lampiran. Adapun laporan KKN ini kita harapkan menjadi laporan kolaboratif antara mahasiswa dan juga dosen yang bertujuan juga untuk memformat awal bagaimana mahasiswa-mahasiswi kita untuk menulis sebuah jurnal atau artikel ilmiah, yaitu bagian awal laporan masih seperti sampul, halaman pengesahan dan lain sebagainya. Kemudian bagian isi laporan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penyelesaian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, solusi yang diajukan, hasil pelaksanaan, solusi, refleksi, dan penutup. Laporan-laporan tersebut contoh-contoh dasarnya, contoh-contoh sekedar kisi-kisinya, itu semua sudah kita muat di buku Pedoman Penelitian STIT Ar-Raudatul Hasanah yang sampulnya ada di video ini. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita kerjakan ini menjadi bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi kita dan dapat pula meningkatkan kompetensi guru-guru kita. Sekian dari kami, mudah-mudahan ini berjalan sebagaimana kita harapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.